Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi, NPM 18400, dari kelas C mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu rangkuman dari 3 buku. Yang pertama dari buku Sunaryati Hartono yang berjudul Kapita Selekta Perbandingan Hukum. Kemudian yang kedua ada buku dari Dr. Salim HS dengan judul Perbandingan Hukum Perdata Komparatif Civil Law, dan yang ketiga buku dari R. Suroso yang berjudul Perbandingan Hukum Perdata. Di sini saya membagi menjadi beberapa sub. Yang pertama, pengertian perbandingan hukum perdata, kemudian yang kedua, fungsi perbandingan hukum perdata, yang ketiga, manfaat, yang keempat, ruang lingkup, kemudian yang terakhir, perbedaan dalam sistem Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Nah, selanjutnya, apa itu perbandingan hukum perdata? Perbandingan hukum perdata dikenal dengan istilah hukum komparatif. Ada beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama dari Sunaryati Hartono, perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan dan bukan suatu cabang ilmu hukum. Nah, perbandingan hukum itu membawa kita kepada sejarah hukum apabila dilakukan mengenai sistem hukum yang sama. Nah, kemudian yang pengertian yang kedua ada dari Salim HS, perbandingan hukum perdata adalah metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau suatu sistem hukum perdata antara negara yang satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, menurut R. Suroso, perbandingan hukum perdata secara umum untuk membandingkan sistem hukum berbagai negara, misalnya sistem hukum Eropa kontinental dengan sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, jadi dari ketiga pengertian tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwa perbandingan hukum perdata atau comparative law dapat didefinisikan sebagai sebuah perbandingan sistem hukum di dunia yang membandingkan perbedaan persamaan dari sistem hukum tersebut. Nah, fokus perbandingannya ini kepada sistem hukum, tradisi hukum, dan aspek tertentu yang terseleksi dan institusi atau cabang-cabangnya. Dan selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari perbandingan hukum perdata. Nah, dari ketiga buku tersebut, saya mengambil garis besarnya, sehingga fungsi dan tujuannya itu yang pertama, pembaruan hukum dan pembangunan hukum nasional. Jadi dari perbandingan hukum perdata tersebut kita dapat meneliti secara objektif kelebihan dan kekurangan hukum itu sendiri, sehingga dapat melihat kemungkinan pembentukan aturan baru. Kemudian yang kedua sebagai problem solving. Nah, dengan titik persamaan dan titik perbedaan dari semua sistem hukum yang kita bandingkan, dari persamaan itu akan menghasilkan kebutuhan yang sama, maka dapat dicapai penyelesaian dari kebutuhan tersebut yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukumnya. Kemudian yang ketiga ada harmonisasi hukum. Nah, harmonisasi hukum ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan hukum. Kemudian yang terakhir adalah sebagai ilmu yang membantu untuk mempelajari hukum perdata internasional. Nah, karena dalam hukum perdata internasional itu hanya dapat dipelajari dengan baik apabila disertai dengan perbandingan hukum dari setiap negara. Nah, dari fungsi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perbandingan hukum perdata itu sendiri yang pertama mengetahui perbedaan-perbedaan sistem hukum, yang kedua mengetahui latar belakang dari sistem hukum, kemudian yang ketiga, mengetahui sebab-sebab adanya persamaan atau perbedaan dari suatu sistem hukum. Selanjutnya ada manfaat dari perbandingan hukum perdata. Yang pertama menurut Sunaryati Hartono yaitu membantu pembentukan hukum nasional dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua, membantu membuat atau dalam pembuatan perjanjian-perjanjian internasional,
dan perjanjian-perjanjian lainnya di bidang hukum perdata nasional. Kemudian, perbandingan hukum perdata itu dapat menghindari persengketaan dan salah paham internasional. Misalnya, ada suatu istilah yang berbeda kata atau berbeda penyebutannya, tetapi memiliki makna yang sama. Kemudian, menurut Sudipno Mertokusumo dalam buku Salim HS terbagi menjadi dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis ini contohnya mengumpulkan dan menambah pengetahuan baru, kemudian membantu disiplin ilmu yang lain seperti sosiologi hukum, kemudian antropologi hukum. Kemudian contoh dari manfaat praktis sendiri adalah membantu dalam pembentukan suatu undang-undang dan untuk kepentingan peradilan, kemudian membantu dalam penyusunan perjanjian internasional. Nah, selanjutnya menurut R. Suroso, manfaat perbandingan hukum perdata yang pertama adalah setiap masalah hukum akan terbuka lebih dari satu cara untuk mengatasinya. Kemudian mengetahui dan memahami sistem hukum di beberapa negara. Kemudian dari saling mengetahui ini, maka sengketa dan kesalahpahaman itu dapat dihindari. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dalam perbandingan hukum ini dapat berperan dalam pembangunan hukum baik secara ilmiah atau secara praktis di masa yang akan datang. Nah, seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa perbandingan hukum perdata itu adalah sebagai sebuah metode. Nah, Sunarti Hartono mengemukakan bahwa di samping sebagai suatu metode penelitian, perbandingan hukum juga dapat dipandang sebagai suatu metode pendidikan hukum. Nah, menurut Salim HS, perbandingan hukum itu termasuk ke dalam metode. Metode di sini adalah sebagai cara untuk mengetahui perbedaan, persamaan, sistem hukum komparatif, dan melakukan sesuatu, yaitu dengan menganalisis serta mengkajinya. Mengkaji di sini adalah mengkaji sistem hukum yang ada di dunia. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup. Di sini saya mengambil ruang lingkup dari buku Salim HS. Dalam objek kajian perbandingan hukum perdata itu meliputi yang pertama adalah sistematika hukum perdata, kapasitas hukum, domisili, catatan sipil, hukum keluarga, hukum jaminan, hukum kontrak, dan hukum waris. Selanjutnya ada perbedaan antara sistem Anglo-Saxon dan Eropa kontinental terkait dengan hukum kontrak. Yang pertama, syarat sahnya kontrak. Kita akan membandingkan dari beberapa negara. Yang pertama Amerika, Rusia, Inggris, dan Indonesia. Di mana Amerika, Rusia, dan Inggris ini menganut sistem hukum Anglo-Saxon dan Indonesia sendiri menganut sistem Eropa kontinental atau civil law. Yang pertama dari Amerika terdapat offer and acceptance. Offer and acceptance ini adalah penawaran serta penerimaan. Kemudian di Rusia ada confirmance with the requisite form. Kemudian ada agreement on essential condition. Di sini adalah merupakan bentuk perjanjian. Kemudian ada other requirement of contract formation yang merupakan syarat lain dari perjanjian atau kontrak. Kemudian ada Inggris. Yang pertama, intention to create legal relation, yang artinya para pihak. Kemudian ada formalities. Dan kemudian Indonesia sendiri syarat sahnya kontrak atau biasanya disebut perjanjian atau perikatan terdapat di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama kesepakatan, kemudian kecakapan, objek, dan klausa yang halal. Nah, kemudian ada perbedaan berakhirnya suatu kontrak.
antara Amerika, Rusia, Inggris, dan Indonesia. Di Amerika sendiri, berakhirnya suatu kontrak yang pertama adalah karena complete performance atau prestasi yang sudah dipenuhi, kemudian substitute contract, accord and satisfaction, avoidance of breaches in voidable contract, illegality, bangkrut. Kemudian di Rusia sendiri ada accord and satisfaction, the offset in decision of claim, kemudian ada termination of the obligation of the impossibility to discharge, kemudian yang terakhir ada termination of the obligation on the grounds of an act issued by the state tadi. Kemudian di Inggris yang pertama ada discharging by agreement, discharging by frustration, kemudian ada discharging by breach. Kemudian di Indonesia sendiri, berakhirnya suatu kontrak itu karena yang pertama pembayaran, konsignasi, kompensasi, konfusial, kemudian ada pembebasan, kemudian ada daluarsa. Kemudian dalam buku Sunarti Hartono sendiri ada perbandingan hukum kontrak di sistem hukum Anglo-Saxon. Yang pertama adalah bahwa hukum kontrak di Inggris itu tidak mungkin terjadi kontrak secara sah apabila tidak ada consideration, yaitu imbalan atau prestasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk melakukan prestasi atau janji yang akan diterimanya dari pihak yang pertama. Dengan demikian, hukum Inggris tidak mengenal perjanjian sepihak sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Eropa kontinental atau hukum Belanda. Nah, jadi dapat dikatakan dalam hukum Inggris ini merupakan perbuatan timbal balik. Kemudian selanjutnya dalam hukum tanah sistem Anglo-Saxon ini mengenal istilah legal estate. Legal estate adalah hak milik atas tanah dan pemiliknya sendiri disebut estate owner. Kemudian pemilik dari suatu legal interest mempunyai kepentingan tertentu atas tanah milik orang lain. Legal interest sendiri ada beberapa macam. Yang pertama easement. Easement itu kalau di dalam hukum Eropa kontinental atau hukum Belanda itu atau hukum Indonesia itu disamakan dengan hak guna usaha atau hak guna bangunan yang ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, kemudian yang kedua ada rentier. Rentier ini adalah sesuatu yang terlepas dari adanya penyerahan hak atas tanah untuk jangka waktu tertentu. Atau mortgage. Mortgage ini adalah suatu kepentingan yang dipasang atas hak orang lain sebagai jaminan atas suatu pinjaman uang dari pemilik barang tersebut terhadap pemilik mortgage sampai pada saat hutang tersebut dibayar lunas. Kemudian ada kesimpulan. Setelah merangkum, memahami dari ketiga buku tersebut, setiap buku pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti contohnya dalam buku Sunarti tidak ada perbandingan dari perbedaan dan persamaan dari sistem hukum. Namun dari ketiga buku tersebut menurut pendapat saya yang paling lengkap adalah buku dari Salim HS dengan judul Perbandingan Hukum Perdata, Comparative Civil Law. Buku tersebut lengkap karena ditulis secara terstruktur mulai dari pengertian, manfaat perbandingan hukum perdata, kemudian objek kajian. Kemudian di dalamnya juga mengkaji perbandingan hukum berdasarkan sejarah, struktur, dan sumber hukum, dan memaparkan setiap jenis-jenis kontrak baik di negara dalam sistem hukum Anglo-Saxon dan sistem hukum Eropa kontinental. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.